kemarin itu tahun lalu ya, Hmm. gua jajan kayaknya berat banget. Terakhir gua jajan tahun ini Oke. kayaknya gampang banget ya. Kenapa ya kira-kira ya? Menarik kalau dilihat dari tahun 2025 mulai membaik. Mungkin ini karena kita tahu pemerintah juga kan ngasih insentif banyak tuh di sepanjang tahun 2025 kan berjilid-jilid bahkan. Nah, Iya. mungkin itu yang bisa mendorong akhirnya Momo nih yang Iya. tadinya simpen uang terus ada duit tambahan lagi misalnya akhirnya ikut bisa belanja yang lebih banyak tuh. Kemarin gue juga ikut ngambil pembiayaan kan Hmm. untuk ya usaha gue lah, gue punya usaha kan gede juga lumayan. Oke. Itu emang secara kita mudah lah untuk beli barang bahan baku, Ah. untuk bayar karyawan, macam-macam udah kayaknya lebih mudah. Emang insentif pemerintah tuh gimana ya, lebih enak gitu ya. Itu yang dikatakan tepat sasaran, tapi memang masih ada kebocoran-kebocoran yang masih Iya. perlu dijagain ya Mo ya. Tapi kan di satu sisi itu penting banget buat meningkatkan daya beli masyarakat. PR-nya kan dari tahun ke tahun itu aja tuh Mo. Iya. Ya kan? Nih gue juga ada temen nih, baru dateng nih kayaknya nih. Ah. Gua panggil dulu ya. Boleh. Oke. Kalian mau nanya-nanya juga nih, Sekalian. perspektifnya begitu Kebetulan dari dia ahli temennya ekonomi nih, Momo tuh Bang. seperti apa ya. Iya. Oke, cus panggil deh. Oke, kita panggil dulu ya. Oke. Ya, ini dia menarik kalau kita lihat ekonomi 2025. Informasinya udah ada pertumbuhan ekonomi yang sesuai di atas 5%. Tapi di satu sisi daya beli masyarakat ini yang masih mengganduli kinerja ekonomi kita begitu di tahun 2025 dan sekarang sudah 2026. Apakah kondisinya masih sama atau enggak ya? Penasaran juga ya. Oke, Mas Pras. Hey. Nih, udah datang nih. Mas Ini Nailul dia. Halo namanya. Mas Nailul. Waduh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Silakan. Wah, ini menarik nih. Kebetulan kita berdua lagi ngobrol nih Mas. Ya. Soal ekonomi kita. Momo bilang katanya di awal tahun 2025 sempat sulit jajan katanya. Nah, sekarang setelah pertengahan tahun kok dia udah mulai bisa nih ngumpulin uang. Udah mulai bisa lagi, mulai berani lah mereka teman-teman Momo dan mungkin Momo sendiri belanja. Nah, kalau kita review sedikit begitu ya. Tahun 2025 apa sih membuat ekonomi kita sampai dengan penghujung tahun 2025 mulai membaik. Nah, itu kalau dari kacamata Mas Nailul ya, benar nggak sih atau bagaimana? Ya, yang pasti ya. Ya. Kita melihat bahwa tahun 2025 itu struggling sekali. Oke. Bahwa masyarakat kita dihadapkan pada kondisi ekonomi yang memang susah. Kalau kita lihat data misalkan, data dari Bank Indonesia Oke. terkait dengan indeks bahwa percaya mendapatkan pekerjaan itu sudah di bawah level optimis. Wow, oke. Artinya orang tuh semakin susah untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi kalau kita lihat juga ada beberapa indikator yang memang membaik khususnya di ya triwulan 3 akhir Oke. sampai triwulan 4. Itu ada indeks keyakinan konsumen, Iya. itu yang semakin membaik. Kemudian kita juga melihat dari sisi PMI manufaktur kita yang memang juga membaik. Nah, memang ini ada pergeseran sebenarnya dan ini sebenarnya siklus bahwa di akhir tahun biasanya orang itu akan belanja lebih banyak. Iya. Nah, tapi benar tadi awal tahun sangat terasa sekali. Betul. Bahkan kalau kita lihat bukan cuma awal tahun sampai semester 1 itu masih sangat terasa sekali ekonomi kita sedang susah-susahnya. Betul. Kalau kita lihat di fenomena Ramadan Lebaran saja, itu ternyata tidak mampu mengangkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Oke. Dia Iya, di bawah iya, 5%. iya. Nah, kemudian di kuartal 2 juga sama. Kuartal 2, kuartal 3 itu masih di bawah 5%. Iya. Nah, ini yang terlihat di lapangan. Oke. Dan ini yang saya rasa bukan hanya Mas Momo aja mengalami, tapi hampir semua lapisan masyarakat juga mengalami yang serupa. Gitu mau ternyata Iya. ya. Ternyata baru ketahuan ya penyebabnya saya tuh susah banget ya. Betul. Jajan tuh kayaknya susah banget. Mikir 2 kali ya. Iya, mikir 2 kali, harus berpikir ulang. Nah, Oke. kemarin kan juga kan di awal Lebaran itu ya, kan sempat juga kan Trump menerbitkan tarif ya bagi beberapa negara. Itu juga termasuk salah satu sentimen negatif kah buat ekonomi kita waktu itu? Atau mungkin ada sentimen lain nih yang membuat kita agak berat nih, kayaknya ngeluarin duit tuh harus mikir 2-3 kali, bahkan 1000 kali. Wow. Ya, yang pertama kalau kita bicara terkait dengan perang tarif, Iya. itu sentimen global. Hmm. Pasti
pengaruh kepada konsumsi masyarakat itu tidak akan langsung. Oke. Artinya itu melalui mekanisme berupa penurunan produksi dan sebagainya. Betul. Nah, kemudian kalau kita lihat sentimen yang paling sangat terasa sekali adalah sentimen dari dalam negeri. Berupa apa? Salah satunya adalah berupa terkait kenaikan harga-harga pangan ya, yang memang naikannya sangat tajam. Kalau kita lihat volatile food ya, kita bicara bukan cuma inflasi umum, tapi volatile food itu meningkatnya hingga di atas 5%. Kita tahu ada beberapa kasus terkait dengan harga beras yang tak kunjung turun. Kemudian ada beberapa kejadian terkait dengan harga telur ayam yang meningkat, daging ayam meningkat. Itu membuat ya daya beli masyarakat juga ikut tertekan. Nah, yang kalau kita lihat sebenarnya sederhana aja. Biasanya di Lebaran itu orang kan mulai berdagang itu kan biasanya H+3, H+4 gitu kan. Tapi kemarin mulai banyak tuh yang dia biasanya berdagangnya setelah Lebaran H+3, H+4, dia H+1 bahkan hari Lebarannya pun dia sudah berdagang. Artinya perputaran uang di Ramadan itu sangat kecil. Dan ini dikonfirmasi sama datanya pemerintah bahwa jumlah pemudik turun. Jumlah pemudik tahun kemarin turun gitu kan. Nah, kemudian di akhir tahun ini sebenarnya kita banyak berharap ya bahwa di akhir tahun tuh ada bonus akhir tahun dan sebagainya yang membuat masyarakat akhirnya berbelanja, berpelesiran dan sebagainya. Nah, tapi kemarin kalau kita lihat bukan klaim ya, tapi proyeksi dari Kemenhub yang menyatakan bahwa ada 9 juta wisatawan domestik yang berkunjung ke Jogja, itu ternyata cuma 2 juta. Ya, jadi memang ini saya belum tahu apakah memang membaik, tapi saya rasa membaiknya juga tidak terlalu signifikan. Ada perbaikan karena ada bonus akhir tahun dan sebagainya. Orang mulai belanja lagi. Nah, kalau kita lihat IKK juga udah membaik di bulan Oktober November. Nah, ini artinya udah mulai membaik tapi memang tidak setinggi kalau kita lihat di tahun 2024 awal. Karena kita sebenarnya mengalami perlambatan ekonomi di akhir tahun 2024, 2025 awal hingga tengah. Kemudian di tahun 2053 itu kita ada perbaikan, tapi memang ada kejadian kemarin demo yang membuat ekonomi turun lagi. Nah, ini mudah-mudahan kuartal 4 ini bisa lebih baik lagi. Nah, menarik. Momen Nataru biasanya kan memang ya jadi pendorong lah ya buat kita begitu. Apalagi kan memang ada cuan tambahan mungkin yang bisa diperoleh sama teman-teman begitu ya, apalagi yang bekerja. Nah, kalau Mas Nelo lihat Nataru itu bisa jadi trigger nggak sih? Paling tidak kan ini masih berlanjut, ya namanya Natal dan Tahun Baru 2026 dong. Berarti kan transmisinya harusnya bisa dirasakan juga dong di Tahun Baru ini. Iya, kita kalau lihat data itu pertumbuhan konsumsi rumah tangga ketika di triwulan 4 itu selalu lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan 2 dan triwulan 3. Kecuali kalau di situ ada momen Ramadan Lebaran ya, itu pasti lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat selalu akhir tahun itu pasti akan menjadi momentum orang untuk berbelanja lebih banyak. Karena bukan hanya soal pendapatan saja, tapi biasanya kalau akhir tahun tuh ada diskon akhir tahun dan sebagainya. Yang itu akan membuat orang tuh cenderung konsumsinya semakin impulsif. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, tapi kemarin kita lihat ya kita berkaca pada kondisi pariwisata di Jogja aja lah. Di Jogja itu dia tidak mencapai targetnya, tidak mencapai proyeksinya, tapi yang kita harapkan orang-orang ini tetap ya staycation walaupun dekat-dekat saja. Tapi sosmed rame loh, katanya Jogja penuh, plat B semua. Terus mereka ngapain gitu berarti kan? Iya. Apa cuma foto-foto doang? Nah, itu kan. Atau jajan di sono cuma lihat-lihat doang. Aduh. Iya. Nah, itu 2 juta itu juga udah banyak sebenarnya. 2 juta udah banyak, tapi memang proyeksi dari Kemenhub itu yang mengatakan 9 juta itu meleset. Itu meleset. Kalau 2 juta dengan pengeluaran ya, kita tuh pengeluaran untuk rata-rata per orang untuk di perjalanan wisata domestik itu 1,2 sampai 1,7. Itu sangat besar sebenarnya. Dan itu per hari itu ya. Dan saya rasa ketika 2 juta pun udah banyak dampaknya. Nah, yang kita harapkan adalah ini bukan hanya terjadi di Jogja loh. Nah, kemarin kita juga dengar ya beberapa media lah ya, itu menyebutkan di Bali sepi dan sebagainya gitu kan. Nah, itu juga menjadi petanda sebenarnya bahwa ya mungkin liburan akhir tahun ini nggak serame liburan akhir tahun kemarin ataupun liburan akhir tahun 2024. Ya, karena ada ya kalau kita lihat ya di tahun 2025 awal itu kan publik itu kan sangat-sangat ada isu PPN ya misalkan. Nah, akhir tahun ini nggak ada.
akhir tahun ini nggak ada. Jadi memang kalau kita lihat sebenarnya orang bisa berbelanja lebih karena tidak takut akan besok saya PPN naik nih, saya Nggak harus ada pajak tabung baru gitu. juga Nggak ada kan? pajak baru dan sebagainya. Malah dijanjiin Harusnya- turun ya kemarin Iya. ya. Ya, betul. harusnya ini awal tahun ini bisa belanja lebih banyak. Oke. Nah ini menarik mau berarti masih bisa jajan lebih jauh lagi dong ya. Iya. Tapi kan kemarin saya termasuk dari kelompok Rojali. Karena kan Betul. iya, lihat jalan-jalan ke mall, ini Bicara bagus, bagus nih bahannya. Tapi lihat aja, Coba pegang aja. roh halus. Roh halus. Nah itu bagaimana kalau ngelihat fenomena gitu? Apakah memang itu menjadi trik? Karena ada juga yang menyatakan begitu, itu menjadi bagian dari strategi juga nih, menarik masyarakat datang dulu deh. Mereka ke pusat-pusat perbelanjaan, nanti kan biasanya kalau ada tadi mungkin ada diskon-diskon dan lain-lain begitu, apalagi Nataru masih berlanjut sampai saat ini, ya mulailah terbersit keinginan misalnya, wah mau beli satu deh misalnya. Iya. Ya, ada dua sebenarnya. Itu kan memang terjadi di pertengahan tahun ini ya. Pertengahan tahun ini mulai naik fenomena rohana, rojali, dan Oke. sebagainya gitu kan. Itu kan ada faktor dari daya beli yang memang menurun. Tadi yang sampaikan, Ya. IKK menurun, kemudian perusahaan tuh nggak mau ekspansi. Dan pada saat itu terjadi ya pembludakan ketika kita melihat job fair itu dipenuhi, Oke. ya kan. Nah itu kan akhirnya membuat ya pendapatan masyarakat akhirnya nggak optimal, nggak bertambah lebih banyak. Ya makanya mereka cuma jalan-jalan doang gitu kan. Iya. Dan itu juga ada dipengaruhi juga faktor ya mereka rohana, rojali, tapi mereka sebenarnya membeli barang itu di e-commerce. Iya, Karena iya, lebih murah gitu. Karena lebih murah. Iya, iya. Kadang orang membeli kan banyak ya barang-barang yang dijual di offline store, Betul. ya itu juga dijual di online store. Nah, mereka memanfaatkan diskon di online store, mereka lihat-lihat dulu barangnya, Oke. kemudian mereka beli di online store dengan harga yang lebih murah. Dan itu fenomena itu terjadi juga. Jadi memang ada banyak faktornya, dan kalau saya lihat sebenarnya ya mudah-mudahan di triwulan 4 ini pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa lebih baik dibandingkan dengan triwulan-triwulan sebelumnya. Oke, itu dia. Nih menarik sebenarnya ya. Kalau misalkan orang belanja masih tetap terjadi ternyata. Iya, Tapi masih cuman beda platform doang. Oke. Orang yang biasa belanja di offline ya, di mall, akhirnya ketahuan ternyata belinya online semua. Betul. Oh. Jadi kesannya memang untuk cuci mata aja begitu ya. Datang ke mall gitu bareng-bareng keluarga. Tapi mungkin mereka biasanya ya tadi fungsi mall kan sekarang tidak untuk Ya. belanja, Iya. ya kan? Makan sosial. untuk bersama keluarga, makan bersama begitu di restonya kan juga Iya. itu menjadi bagian daripada untuk mengisi kegiatan ekonomi di pusat perbelanjaan. Dan kalau ke mall juga agak berbeda sekarang ya. Gimana? Lebih banyak permainan anak-anak dibandingkan jajanan atau belanja Ya. barang-barang di sana Nah, itu tuh dia. udah beda banget situasinya. Betul, berarti kan sudah ada pergeseran strategi nih ya. Nah itu 2025 dan 2026 awal. Nah kalau misalnya kita lihat tantangan di tahun 2026 ini menarik juga. Mbak. Menarik Kita tahu kan kondisi geopolitik global. Yang tadinya mungkin ke Timur Tengah, Rusia, Ukraina ya kan, Palestina, Israel. Sekarang nih ke Amerika Latin. Mas Nailul. Kemudian nanti ancaman lagi ke beberapa negara lain selain Venezuela, ada Kolombia, Greenland bahkan katanya Greenland udah lagi. ada pengajuan rancangan undang-undang nih untuk akuisisi. Nah itu gimana sih nanti dampaknya buat ekonomi global? Ya pasti ke Indonesia juga dong. Tapi kalau kita lihat kan sejak kejadian serangan dari Amerika ke Venezuela kan harga minyak ya, harga Iya. minyak udah mulai perlahan naik lagi padahal udah 60 per barel. Iya. Oke. Ya, memang dampaknya nggak langsung ke masyarakat kita ya. Betul. Ada transisi. Nah, kalau kita lihat sebenarnya gini, kalau yang paling dekat adalah ketika ada konflik yang melibatkan tadi negara-negara yang bermitra dagang dengan kita. Misalkan Amerika, Iya. Amerika Venezuela, tapi konfliknya kan bukan terjadi di Amerika. Betul. Artinya Iya, iya. itu produksi-produksi di Amerika akan tetap berjalan dengan lancar. Nah, begitu juga ketika kita mengaitkan antara ya geopolitik Cina dengan Taiwan. Nah, ini juga pasti itu pasti akan bergejolak juga. Betul. Nah, memang ini akan berdampak kepada apa? Kepada perdagangan global Oke. yang mungkin akan lambat. Kemudian kalau kita lihat ketidakpastian ini kan juga mengakibatkan investasi ini Iya. masyarakat akhirnya berinvestasinya kemana? Betul. Ke safe haven. Hmm. Apa sih emas? Iya. Emas ketika ada gejolak ya, tidak ada gejolak itu harganya tinggi sekali. Bahkan mereka menyentuh ATH kan kemarin. Betul. Iya, Ya all time high itu mereka menyentuh rekor itu. Kemudian ini ya juga dibarengi dengan ya konflik-konflik yang terjadi di
global kita, orang akan semakin banyak mencari emas nih karena emas dinilai harganya yang bisa aman gitu. Ya, sempat juga ramai kan di sini di dalam negeri juga iya, kan, negeri berburu ikut-ikutan. semua itu. Yang berburu semua sampai kehabisan katanya. Nah, Iya, bahkan menjadi penyumbang inflasi juga ya emas Iya, perhiasan iya, benar. itu dalam beberapa Iya. bulan terakhir. Iya, Nah iya. itu dia, aku juga penasaran tuh, emas perhiasan itu apakah memang karena masyarakat yang sudah mulai melek investasi begitu kan, atau karena preferensi tadi begitu dengan kondisi di global tadi? Iya. Atau sekedar lagi FOMO nih. Nah, Kan lagi takutnya rame-rame FOMO, ya. betul. Ya, kalau saya rasa sebenarnya emas itu kan dia ya investasi emas itu investasi konvensional lah. Iya, iya. Kalau investasi yang memang terliterasi dia akan bermain di saham, di SBN Oke. yang dia memang menghasilkan ya returnnya juga cukup tinggi juga sih sebenarnya emas. Tapi Ya. emas itu masih masuk dalam ya investasi yang konvensional. Oke, Orang berinvestasi emas itu kan bukan cuma sekarang kan. betul. Nah, tapi didorong nih sama perkembangan bahwa dunia geopolitik global yang memang tidak kondusif, kemudian domestik juga ya bisa kita bilang masih kemarin banyak kejadian demo dan sebagainya yang pada Oke. akhirnya membuat permintaan emas itu akan naik gitu kan. Dan ini sangat tercermin sekali dengan harga emas global Ya. yang meningkat terus. Di dalam negeri juga sama gitu kan. Betul. Saya ingat di akhir tahun apapun tengah tahun kemarin ya, itu harga emas kan masih 1,5 dan sebagainya Iya, gitu kan. benar. Sekarang udah sampai 2 juta. 2.500.000 kemarin. 2.500.000 kan. Iya. Itu dalam satu Wow. tahun naiknya udah 1 juta dari 1,5. Iya, 1,5. Jadi itu sangat-sangat tinggi sekali. Wow. Nah, itu diakibatkan ya karena masyarakat memandang saya mau nanam di saham, takutnya ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, harga saham akan turun, terutama yang untuk yang harga saham yang tidak di-endorse oleh pemerintah gitu kan. Oke, oke. Kemarin kan ada tuh harga saham yang naik tuh, karena kan ada endorse dari pemerintah Ah, dan iya. sebagainya. Oh, iya. Pak Purbaya, Iya, juga benar. Menkyu kita datang ke sebuah pabrik gitu kan, akhirnya harga saham pabrik itu naik dan sebagainya. Oke, oke, oke. Tapi kalau untuk yang food consumer moving goods ya, FMCG. fast moving consumer goods Consumer ya. goods. Ya, itu juga mengalami tekanan ketika Oke. memang daya beli kita tengah melemah. Nah, tantangan yang sebenarnya terjadi di tahun 2026 saya rasa masih dalam daya beli. Oh, masih daya beli ya. Daya berarti beli ya. kita memang ini tengah naik di akhir tahun, tapi kuncinya adalah bagaimana di triwulan 1. Bagaimana kita lihat di Ramadan Lebaran tahun ini. Yes. Ramadan Lebaran yang pasti itu lebih tinggi sebenarnya. Itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan-triwulan lainnya Oke. yang ada Ramadan Lebaran ya. Iya, iya. Karena orang cenderung sangat impulsif sekali ketika Betul. Ramadan Lebaran. Nah, ketika itu sudah membaik, misalkan konsumsi rumah tangga di triwulan 1 itu bisa sampai 5%, Iya. 5% lebih, ya kita bisa bilang mungkin ekonomi kita sudah membaik lagi. Oke. Tantangan kita bisa dilalui. Nah, daya beli itu yang paling utama. Nah, yang kedua adalah memang terkait dengan harga komoditas. Harga komoditas minyak misalkan, itu akan sangat berpengaruh terhadap APBN kita. Tapi kalau kemarin lihat sebenarnya kan Venezuela itu dia walaupun cadangannya besar, produksinya kan relatif kecil ya, Iya. di bawah Betul, 1 juta dolar gitu kan. Dan 1 juta barel per harinya. Dan itu memang masih relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara Timur Iya. Tengah. Gitu. Jadi memang dampaknya ke harga itu tidak setinggi ketika ada serangan ke Qatar, serangan ke Timur Tengah tidak setinggi itu. Termasuk waktu ke Rusia ya, ke Ukraina Iran itu sempat gitu. berasa juga, Ya, Iran juga Iran. sempat. Tapi kalau serangan ke Venezuela nampaknya nggak akan terlampau tinggi lah untuk kenaikan harga minyak. Tapi kalau bicara konflik tadi ya, sempat disebutkan kan juga secara logistik akan terganggu. Salah satunya, apakah itu akan mempengaruhi PMI kita yang lagi ekspansif saat ini? Ya, pasti akan berpengaruh karena kan kalau kita lihat kan orang kan mau ekspansif itu kan pasti menghitungkan cost ya. Ketika costnya naik, ya mereka pasti saya nggak mau nahan dulu lah Betul. ekspansinya. Kemudian kalau kita lihat dunia global seperti apa ya, ternyata permintaan dunia global itu ternyata lagi turun nih. Iya, Orang kan cenderung juga tidak akan ekspansif. Nah, persis seperti yang terjadi di triwulan 2 sebenarnya. Makanya Jalios pada triwulan 2 tahun 2025 mengirimkan surat pada saat itu Oke. yang menyatakan bahwa data dari BPS yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi 5,2% itu tidak seiring dengan data indikator leading indikator lainnya termasuk Oke. PMI manufaktur kita gitu kan. Nah, pada saat itu kita jelaskan bahwa PMI kita ini lagi di bawah zona ekspansi loh gitu. Oke. Orang cenderung tidak akan
ekspansi ketika daya beli sedang melemah, permintaan sedang turun. Dan ini sangat tercermin sekali dari pertumbuhan kredit ya. Pertumbuhan kredit kita yang berada di angka 6%, 7%. Dan itu sangat rendah sekali dibandingkan tahun kemarin yang bisa mencapai 2 digit gitu. Nah, ini yang terjadi. Jadi memang sang ekspansi ini akan dipengaruhi 2 hal. Dari dalam negeri juga, dari luar negeri juga. Ya, itu dia ekspansi masyarakat juga dan industri ya yang kalau diharapkan. Nah, kalau kita bicara mengenai tadi menarik kalau kita bicara ada konsumsi, ada pembiayaan juga di sana. Kan salah satu penggerak ekonomi juga kan nih pembiayaan meskipun data OJK terbaru untuk yang sektor perbankan naiknya 7,7% ya per November. Untuk yang sektor pembiayaan sekitar 1, sekian persen. Nah, ini memang kalau dibandingkan dengan tahun lalu yang udah double digit, ini ngelihatnya Mas Nailul bagaimana? Apakah masih bisa menjadi penggerak ekonomi mengingat kan sebenarnya suku bunga acuan masih di rezim bunga rendah nih 4,75%. Nah itu masih cukup berani gak sih masyarakat ataupun dunia usaha ekspansi dengan melakukan pinjaman baik di perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya dengan kondisi saat ini? Iya, untuk yang pertumbuhan double digit tahun 2024 ya Mas ya? Iya, kurang lebih betul. Ya, betul, 2024 kan. Tahun kemarin itu di 1 digit sebenarnya. Nah kalau kita lihat kemarin kan memang Pak Purbaya ini kan pemikiran sederhananya ya. Ketika dia menginjeksikan kan pemikiran sederhananya adalah ini bank ini nggak punya uang, gitu kan. Nggak punya uang, makanya saya akan taruh ini untuk apa? Untuk bisa menurunkan risikonya, ya kan. Maka taruhlah 200T, ditambah lagi 76T kan, 76T. Nah, tapi kalau kita lihat ada undisbursed loan. Itu yang 2.500T ya, 2.000-an sekian T lah. Nah, kita pertanyaannya ya, ketika undisbursed loan-nya sangat tinggi sekali, mengapa ditambah lagi gitu kan? Ini jangan-jangan kita salah mendiagnosis penyakit gitu. Penyakitnya apa? Penyakitnya demam, kasihnya obat kesleo. Itu kan beda kan? Nah, itu kita takutnya seperti itu. Dan itu benar terjadi ketika pertumbuhan kredit itu hanya di angka 7,7%, 7,6% gitu kan. Itu di angka itu karena kita melihat ini demand-nya nih, ada masalah di demand-nya. Orang tidak berani mengambil kredit ya karena khawatir barangnya nggak laku ketika daya beli sedang lemah. Mereka nggak mau ekspansi karena ya ngapain saya ekspansi ketika permintaannya sangat rendah gitu kan. Itu ngapain gitu. Nah makanya kita memang lihat penyakitnya itu di demand nih. Demandnya yang sedang ada masalah gitu kan. Nah ini sangat terkait sekali kalau misalkan orang bekerja, orang banyak bekerja, penyerapan tenaga kerja bagus dan sebagainya. Orang kan juga pasti ketika mau kredit mobil, kredit motor nggak masalah gitu kan. Kredit motor lah, kredit motor itu kan pasti kan nggak masalah kan. Nah kalau sekarang kalau terjadi ya pekerjaan itu susah, banyak PHK dan sebagainya, jangan lupa PHK per November itu sudah lebih tinggi dibandingkan PHK 1 tahun di tahun 2024. Jadi Desember ini mungkin akan lebih tinggi lagi. Nah itu yang terjadi. Nah ketika itu terjadi ya orang akan semakin malas untuk konsumsi. Konsumsi itu juga akan mempush ataupun mengikis dari pertumbuhan kredit. Itu terjadi dan itu sudah kita sampaikan ketika Pak Purbaya menyetorkan 200T itu dan sekarang Pak Purbaya baru sadar gitu kan. Dia narik lagi gitu. Narik lagi 75T dari Bank Himbara untuk digunakan oleh pengeluaran pemerintah di awal tahun. Tapi menarik tadi sempat kan dibicarakan tadi mengenai demand nih ya, orang mulai mengurangi konsumsinya. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah agar konsumsi kembali meningkat, daya beli masyarakat kembali seperti tahun-tahun sebelumnya yang kita bisa jajan, mau jajan apa bisa gitu. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kira-kira? Yang pasti adalah pendapatan disposable atau pendapatan yang bisa dibelanjakan. Itu harus ditingkatkan. Sekarang ini angkanya di angka 74%. Di tahun 2016 dan 2015 itu sekitar 80%. Artinya semakin banyak potongan, semakin banyak pajak. Kita tahu di tahun 2022 ada kenaikan tarif PPN dari 10 ke 11%, kemudian mau dinaikkan lagi, yang kita protes di mana-mana gitu kan. Nah karena kita beranggapan bahwa ketika pajak itu semakin meningkat, maka pendapatan disposable itu juga akan semakin turun. Nah ini bagaimana kita cara menaikkannya kan. Nah yang saya lihat ini kan sangat terkait sekali dengan kalau kita lihat data kemarin realisasi ya.
realisasi APBN tahun 2025, PPN dan PPNBM itu turun. Iya. Nah, artinya apa? Artinya lagi-lagi konsumsi. Konsumsi ya. Konsumsi bermasalah gitu kan. Iya, iya. Konsumsi bermasalah. Nah, kita kalau udah menyarankan bahwa memang kemarin ada kebijakan yang menurut saya bagus ya, yaitu ada pajak PPh 21 itu ditanggung pemerintah Oke. untuk gaji sampai 10 juta, 10 juta rupiah. untuk 5 sektor, Iya. ya kan. Nah, yang itu kebijakan bagus, tapi memang tidak efektif. Karena apa? Karena rata-rata untuk gaji di Indonesia itu cuma 3,3. Oke. Artinya memang itu tidak kena PTKP. Iya. Ya kan? Benar-benar. Iya kan? PTKP kita kan 4,5 kan? Iya. Ya, itu di bawah PTKP. Nah, yang kita sarankan adalah menaikkan PTKP-nya. Agar apa? Agar teman-teman pekerja yang dia gajinya 5 juta, 6 juta itu tidak bayar pajak. Oke. Dengan cara menaikkan PTKP dari sekarang 54 juta per tahun yang paling rendah ya, itu menjadi sekitar 75-80 juta Oke. per tahun PTKP-nya. Nah, ini bisa nih untuk bisa meningkatkan tadi pendapatan yang bisa dibelanjakan. Nah, ketika ada selisih pendapatan yang bisa dibelanjakan untuk meningkat, Iya, iya. otomatis masyarakat tidak takut lagi untuk Iya. untuk Itu dia. jajan, Iya, untuk iya, iya. berpelesiran gitu kan. Itu bisa menggerakkan ekonomi. Bisa jalan-jalan ke Bali saya kalau PTKP Itu turun dia. ya. Naik PTKP naik. Iya. Strateginya ini yang paling utama kalau kita lihat di tahun 2020. Tadi meningkatkan demand, kemampuan belanja masyarakat kan berarti masyarakatnya harus punya uang dulu nih. Iya. Ya. Harus dapat cuan dulu. Berarti kan mereka harus bekerja. Ya. Nah, penciptaan lapangan pekerjaan, sektor-sektor apa saja, baik mungkin game changer hilirisasi itu masih bisa kita lanjutkan nggak sih di tahun 2026 begitu ya? Karena kan kita tahu di situ mungkin letak untuk bisa mendapatkan apa ya penciptaan ataupun penambahan lapangan kerja yang mungkin lebih merata yang paling utama. Mungkin satu lagi tuh ya. Kemarin apa kan itu? ditambah kemarin juga kan ditambah insentif untuk kayak program magang nasional Nah, kemarin. itu dia. Apakah itu juga turut mempengaruhi ya untuk meningkatkan daya beli Iya. masyarakat juga? Terutama mereka yang belum bekerja atau mungkin baru lulus belum dapat nih Iya, kesempatan betul. kerja gitu. Iya. Nah, itu memang bisa. Tapi kalau itu hanya dipandang sebagai program 1 bulan 2 bulan, itu akan percuma. Oke. Karena ya lagi-lagi itu perusahaan kan pasti akan mikirnya ya udah 1-2 ini terus digaji pemerintah ini Betul. nggak Iya. masalah gitu kan. Makanya pas saat itu kita sampaikan bahwa ini juga harus ada komitmen dari perusahaan untuk mempekerjakan ya orang magang tersebut gitu Oh, kan. iya, Jangan iya, sampai iya. orang Baik. udah magang ya udah gitu doang. Hanya demi memenuhi kebutuhan dari pemerintah saja. Yes. Nah, yang kedua tadi soal industri ya. Yes, Nah, penciptaan lapangan kerja misalnya tadi. penciptaan lapangan kerja. Nah, kita melihat sebenarnya di tahun 2025 klaim dari BKPM kan, itu kan meningkat relatif signifikan gitu Oke. kan. Penciptaan lapangan kerja juga bagus gitu kan. Nah, yang kita lihat secara detail adalah memang masih banyak yang dia masuknya ke sektor pertambangan, hilirisasi pertambangan, Iya. dan itu bisa menciptakan lapangan kerja, tapi itu tidak sustain. Oke. Itu tidak sustain. Nah, yang kita harapkan adalah yang masuk ke sini adalah industri yang padat karya. Iya, Padat iya. karya dalam hal ya tadi misalkan mereka bisa menyerap tenaga kerja yang bukan hanya dari sektor pertambangan dan sebagainya. Kemudian kita juga harus hilirisasi juga tidak boleh bergantung pada hilirisasi minerba, tapi hilirisasi juga perikanan misalkan. Ini juga Oke, bisa. iya, iya. Nah, Betul. itu yang kita dorong. Tapi yang paling penting adalah menciptakan iklim investasinya. Menciptakan iklim investasi ini yang memang menurut saya masih banyak PR. Oke. Kalau kita lihat iCore saja, itu kita ada di angka 6,3 sampai 6,7. Artinya kita lebih tidak efisien dibandingkan negara-negara ASEAN. Kenapa sih ya produk-produk perusahaan lah, perusahaan teknologi global itu tidak mau investasi ke kita? Iya. Ya karena ekornya besar gitu kan. Kita ada istilahnya adalah high cost ekonomi. Kita masih high cost ekonomi, ada biaya-biaya yang memang seharusnya tidak diperlukan tapi dikeluarkan gitu. Iya. Iya, Nah, itu iya. yang menjadi masalah. Masih ada premanisme berkedok pejabat dan sebagainya. Itu masih terjadi dan sekarang rasa itu harus ditanggulangi dengan ya kita ada Satgas kemarin, Oke. which is itu juga sesuatu yang positif, walaupun ya kita lihat harusnya penegakan hukumnya lebih jalan gitu ya. Nah, kita melihat di situ. Nah, ini yang kita lihat iklim investasi harusnya dijaga dengan baik. Kemudian kita juga harus menciptakan sumber daya manusia yang unggul Betul. melalui peningkatan human capital. Nah, ini yang bisa membawa
tadi investasi bisa masuk ke sini, Oke. tenaga kerja bisa bekerja dengan lebih baik, tidak seperti sekarang ya. Iya, Nah iya. ini yang kita harapkan juga dari sisi demand-nya, itu kan pasti akan orang mendapatkan uang, demand secara agregat juga akan naik. Betul. Jadi itulah yang saya rasa bisa dilakukan oleh pemerintah untuk tahun 2026. Itu Mudah-mudahan. Mo. Panjang sekali penjelasannya nih. Iya. Tapi dapat kan? Dapat lah. Dapat apa? Jadi ilmunya tadi kan, ada itu ilmu yang dia. kita dapetin. Yang Jadi paling penting. jadi nanti kalau misalkan udah mulai membaik lagi, saya bisa jajan lagi, bisa usaha lagi kan. Betul. Ampun. Nabung tetap jalan, Nabung jalan, tapi konsumsinya juga tetap jalan begitu kan? Iya. Jangan Tambah sampai satu. kita merogoh kocek lebih dalam. tambah satu, Apa itu? investasinya juga jalan. Ya, Nah, itu harus dia. penting. Baik nih Mas Nerul, terima kasih banyak loh atas Sama-sama, informasinya ya kan. Ini pencerahan banget nih buat kita berdua. Tadi soalnya Iya. penasaran nih, 2026 tuh seperti apa sih helikopter view-nya ya ngelihat ekonomi Indonesia. Tapi tantangannya memang masih ada yang harus diselesaikan oleh pemerintah ya, lintas sektoral, lintas kementerian sehingga semuanya terintegrasi. Yang pasti tadi bagaimana menjaga iklim investasi juga tetap oke, roda industri berputar, ada penciptaan lapangan kerja, di situ demand akan muncul dengan sendirinya begitu ya, bisa menggerakkan ekonomi nasional. Baik, thank you banyak nih. Terima kasih banyak Mas Sama-sama, Nailul atas Pras. kehadirannya nih buat Iya. ngobrol kita berdua. Memberikan insight yang luar biasa buat kita. Iya. Oke, demikian perbincangan kita nih Sobat Investor kaitannya dengan kondisi ekonomi di tahun 2026. Semoga menjadi pencerahan juga lah buat kita semua bahwa ya tantangan masih ada tapi justru di situ ada kesempatan, masih tetap ada harapan yang masih bisa kita bangun untuk membangun ekonomi Indonesia lebih baik lagi di tahun 2026 ini. Siap, terima kasih banyak Mas Nero. Luar biasa hari ini. Makasih banyak Mas Nailul.